Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Anggraini dengan NIM 190161914. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pengantar psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Hermawati Arif MPD. Pada pembahasan kali ini, materi dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, gangguan keterampilan menyimak, yang kedua gangguan keterampilan berbicara, yang ketiga gangguan keterampilan membaca, dan yang keempat gangguan keterampilan menulis. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu 1. Gangguan keterampilan menyimak. Heri Guntur Taringgan membagi 3 hal yang mempengaruhi kegiatan menyimak seseorang, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Dan yang ketiga, faktor pengalaman. 1. Faktor fisik. Faktor fisik adalah kondisi jasmani menyimak pada waktu ia mengadakan kegiatan menyimak. Kondisi fisik menyimak terdiri dari 2 hal, yaitu kondisi menyimak sangat baik dan kondisi menyimak sangat jelek. Adapun yang termasuk kondisi fisik menyimak jelek yaitu yang pertama, menyimak dalam keadaan sakit sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Yang kedua, alat dengar penyimak terganggu atau rusak. Yang ketiga, kondisi lingkungan menyimak yang kurang baik. Yang keempat, alat bantu menyimak mengalami kegagalan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa 1. Sikap kurang simpatik dari penyimak. Yang kedua, penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi. Yang ketiga, penyimak berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak. Yang keempat, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak. Yang kelima, sikap yang menunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Yang ketiga, faktor pengalaman. Faktor pengalaman adalah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelum pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya pada diri penyimak. Dan yang materi kedua yaitu gangguan keterampilan berbicara. Tidak semua orang memiliki kemahiran dalam berbicara, misalnya kegiatan berbicara di depan umum. Untuk berbicara di depan umum perlu proses belajar dan latihan secara sistematis dan berkesinambungan. Berbicara sangatlah penting untuk berproses komunikasi bersama orang tua. Hambatan internal dari berbicara adalah hambatan yang muncul dalam diri pembaca. Hal ini dapat menghambat kegiatan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, hambatan bersifat fisik. Yang kedua, kondisi fisik yang kurang sehat. Yang ketiga, kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Yang kedua, hambatan yang bersifat mental atau psikis. Hambatan yang bersifat mental atau psikis terdiri dari 2 bagian, yaitu hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara, dan yang kedua, hambatan pengalaman dalam hal berbicara. Seseorang yang mengalami hambatan dalam berbicara biasanya orang yang kurang pengalaman untuk berbicara di depan umum, sehingga menyebabkan grogi dan merasa takut. Dan hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari diri pembaca. Yang termasuk hambatan internal adalah sebagai berikut. Ketidaksempurnaan alat ucap. Kesalahan yang diakibatkan kurang sempurnanya alat ucap akan mempengaruhi keefektifan dalam berbicara. Pendengaran salah menafsirkan maksud pembicara. Yang kedua, penguasaan komponen kebahasan. Penguasaan komponen kebahasan sebagai berikut. Lafal dan intonasi. Seorang pembicara harus melafalkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat dan benar. Misalnya, pembicara mengatakan laboratorium, sedangkan yang benar adalah laboratorium. Hal ini dapat mengakibatkan kegiatan berbicara. Yang kedua, pilihan kata. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Banyak para pembicara yang memilih kata-kata asing dibandingkan bahasa Indonesia. Hal tersebut dapat menghambat komunikasi karena tidak semua orang
yang mahir dalam berbahasa Inggris, begitu juga dengan pembicara. Jadi, jika dipaksakan akan menghambat kelancaran dalam berbicara. Yang ketiga, struktur bahasa. Seseorang pembicara tidak tahu bagian-bagian dari sesuatu berhubungan satu dengan yang lain atau bagaimana sesuatu tersebut disatukan, maka akan menghambat kegiatan berbicara. Dan yang keempat, gaya bahasa. Seseorang pembicara jika tidak memiliki ciri khas sendiri dalam menyampaikan sesuatu untuk menarik perhatian pada para pendengar, maka hal tersebut akan menghambat kegiatan berbicara. Dan hambatan eksternal. Hambatan eksternal adalah hambatan dari luar pembicara. Hambatan eksternal meliputi suara atau bunyi, kondisi ruangan, media, dan yang terakhir pengetahuan pendengar. Dan yang materi ketiga yaitu gangguan keterampilan membaca. Hambatan-hambatan yang dialami saat membaca cepat dapat berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Hal-hal yang menghambat dalam kegiatan membaca cepat adalah yang pertama, vokalisasi, yang kedua, gerak bibir, yang ketiga, gerakan kepala, yang keempat, menunjuk dengan jari, yang kelima, rekresi, dan keenam, subvokalisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan membaca adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi bahasa, minat, motivasi, sikap, dan kebiasaan, dan kemampuan membaca. Faktor eksternal dibagi menjadi dua kategori, yaitu unsur dalam bacaan dan yang kedua lingkungan baca. Unsur dalam bacaan terkait dengan keterbacaan dan faktor organisasi teks. Sifat lingkungan baca berkenaan dengan fasilitas, guru, sekolah, kurikulum, dan lain-lain. Berdasarkan uraian di atas, hambatan-hambatan dalam membaca cepat antara lain: 1. Vokalisasi, yang kedua gerak bibir, yang ketiga gerak kepala, yang keempat merujuk dengan jari, pena, telunjuk, yang kelima rekresi, yang keenam subvokalisasi, dan ketujuh minat dan motivasi. Yang keempat, gangguan keterampilan menulis. Proses belajar menulis melibatkan rentang waktu yang panjang dan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses belajar berbicara dan membaca. Pelajaran menulis mencakup menulis dengan tangan, mengeja, dan menulis ekspresi. Para ahli menyarankan agar anak diajari menulis terlebih dahulu dengan menulis huruf sambung berikut ketiga alasan kenapa anak disarankan belajar huruf sambung terlebih dahulu. Yang pertama, tulisan sambung memudahkan anak-anak untuk mengenal kata-kata sebagai kesatuan. Yang kedua, tidak memungkinkan anak menulis terbalik-balik. Yang ketiga, menulis dengan huruf sambung lebih cepat karena tidak ada gerakan pensil yang terhenti untuk tiap huruf. Kesulitan belajar menulis sering terkait dengan cara memegang pensil. Ada 4 macam cara anak memegang pensil yang dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa anak berkesulitan belajar menulis, yaitu 1. Sudut pensil terlalu besar, yang kedua sudut pensil terlalu kecil, yang ketiga menggenggam pensil seperti mau meninju, dan yang keempat menyangkutkan pensil di tangan atau menyeret. Menyeret pensil adalah khas bagi anak kidal. Faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis: yang pertama motorik, yang kedua perilaku, yang ketiga persepsi, yang keempat memori, yang kelima kemampuan melaksanakan cross modal, yang keenam penggunaan tangan yang dominan, dan yang ketujuh kemampuan memahami instruksi. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya mudah teralihkan dapat menyebabkan pekerjaan terhambat, termasuk pekerjaan menulis. Cara dalam menyusun program pengajaran menulis ekspresif. Yang pertama, guru hendaknya sensitif terhadap akibat sikap negatif anak berkesulitan belajar terhadap menulis. Guru hendaknya memberikan juga membantu anak agar mereka menyadari bahwa menulis atau mengarang merupakan sesuatu yang menuntut keaktifan atau proses eksplorasi dan
pengorganisasian pikiran. Yang kedua, guru hendaknya menyusun suatu jadwal menulis dalam situasi dan konteks yang bervariasi untuk membantu anak dalam membuat generalisasi. Yang ketiga, guru hendaknya menggunakan aktivitas yang berorientasi pada upaya mengakibatkan rasa ingin tahu, semangat, prediksi, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang keterampilan berbahasa. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.